Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina billah fahtadi wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Jemaah pengajian yang berbahagia, pada pagi hari ini menyempatkan tempat ini untuk menimba, mengkaji dan mempelajari ajaran Islam. Mudah-mudahan hari kita bertambah meningkat ilmunya dan juga bertambah meningkat ketakwaannya. Hadirin sekalian, manusia adalah makhluk yang perlu pendidikan, arahan, bimbingan. Karena manusia antara soleh dan tidak soleh, antara bager jeung bader bentuknya. Berarti bagaimana menyiapkan manusia soleh itu diperlukan ikan arahan dan bimbingan. Hewan tidak perlu pendidikan. Kucing nggak usah di training, ya, domba nggak usah ditatar. Justru manusia yang perlu mendapatkan bimbingan dan arahan. Gambarannya begini, manusia itu antara malaikat dan hewan. Malaikat, insan, hewan. Malaikat hanya diberikan akal, tidak diberi syahwat. Hewan hanya diberi syahwat, tidak diberi akal. Sementara manusia ya diberi akal, ya diberi syahwat. Dengan kata lain, rohani dan jasmani. Berat satu, perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu perumahan. Hanya satu saja, siap untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Itu tugas malaikat. Hewan pun hanya satu kebutuhan. Ada kebutuhan fisik. Hewan pun perlu makan, perlu minum, mungkin juga kurung atau kandang perlu. Tapi hewan tidak perlu pendidikan. Nah, manusia punya dua kebutuhan asasi. Kebutuhan yang pokok, rohani dan jasmani. Dua-duanya merupakan kebutuhan yang pokok bagi manusia. Apa kebutuhan rohani manusia? Manusia ingin hidup tenang, tentram, merasa aman, bahagia. Itu kan kebutuhan setiap individu pasti membutuhkan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Kemudian kebutuhan fisik jasmani, sandang, pangan, papan, perumahan, kendaraan. Itu kebutuhan fisik jasmani manusia. Dua-duanya harus terpenuhi. Andai tidak makan dari pagi sampai sore, pasti lapar. Kukulhu 10. Gimana? Masih tetap saja lapar. Tambah ayat kursi atuh, masih tetap saja lapar. Mengapa? Ayat kursi mengkonsumsi kebutuhan apa? Sedih, cemas, takut. Sedih tinggalkan orang tua, tinggalkan istri, tinggal anak. Ko bolu we dua kerut. Bolu habis, sedih tetap saja nggak hilang. Tambah baso samangkok, baso saja nggak hilang. Karena baso bukan untuk mengkonsumsi kebutuhan rohani. Ya, dua-duanya merupakan kebutuhan yang pokok. Kemudian kebutuhan rohani manusia tadi, hidup tenang, tentram. Kira-kira tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah tenang, tambah takut. Kira-kira tambah kaya, tambah tenang, tambah takut. Atau belum pernah kaya? Oh, belum pernah kaya barangkali ya. Betul Bu, tambah kaya, tambah takut, bukan tambah tenang. Saya pernah ngaji di salah seorang konglomerat. Kata dia, Ustadz,
Bapak mah belum bisa tidur kalau belum punya uang 2 juta. Waktu itu tuh tahun 80-an. Ngapa Pak harus siap uang 2 juta? Kan saya pengusaha. Kata orang lain konglomerat. Gimana kalau ketuk-ketuk pintu uang nggak ada? Saya takut dibacok, takut dibunuh. Kayaknya siap, saya tidur, uang pun 2 kepok 2 juta. Nuka ketrok tinggal sok haji balik. Itu anggaran untuk pencuri aja sudah 2 juta. Ibu menganggarkan enggak? Boro-boro ke bangsatnya, ke orang gitu mahin. Nah itu gambarannya. Ditambah kaya, tambah takut. Berarti biar miskin aja Bu ya. Biar miskin aja. Alim dah yang beunghar deui. Tambah tinggi pangkat dan jabatan, tambah tenang, tambah takut. Tambah takut Bu. Bisa Presiden SBY kunjungan keluar seorang saja nggak mungkin. Satu mobil nggak mungkin, harus sekian banyak pengawalnya, security dan sebagainya. Gubernur saja nggak mungkin satu mobil aja ke daerah, harus banyak pengawal. Tinggi pangkat jabatan tambah takut. Ada tukang nyangkul, tukang nyabit rumput pakai ajudan? Nggak ada ya, nggak ada pakai ajudan. Tolong cek, ada rumput di sana? Cek, ada Pak, siap. Nggak ada lah tuh. Tada make ajudan, tada make sekprinya. Begitu tukang kulim. Mereka begitu gambarnya, tambah tinggi pangkat jabatan tambah takut. Berarti tong luhur lah. Jadi begitu. Alim dah yang luhurnya. Tambah pandai, tambah tenang, tambah takut. Tambah pandai, tambah tenang, tambah takut. Tambah takut Bu. Matak mending bodoh lah. Iya, tambah takut. Buktinya siapa yang lebih berani urusan makan? Anak kecil atau dokter? Anak kecil lebih berani. Mulung jamu subuh langsung aja dimakan tadi kumah-kumah acan. Dokter nggak bakalan berani. Main bola siang hari mau minum dari sumur aja langsung diminum. Dokter nggak bakalan berani. Jadi tambah tinggi tambah ilmu, tambah takut bukan tambah tenang. Jadi mending bodoh ya? Bukan Bu. Pilihannya mending apa? Mending takwa dan beragama. Mengapa? Tambah kuat agama, tambah tenang, tambah tentram, tambah bahagia. Itu alternatifnya. Nah itulah kebutuhan rohani manusia. Tadi 2 kebutuhan manusia, rohani dan jasmani. Kalau kebutuhan rohani kosong, jasmani cukup, bisa hidup? Bisa hidup? Bisa. Tapi mungkin baung ya. Baung, beraung, nakal, barangkali jahat. Kalau rohani kosong, fisik jasmani dipenuhi. Kebutuhan fisik jasmani dipenuhi, kebutuhan rohani dipenuhi, jasmani tidak, bisa bertahan hidup? Tidak. Berarti mutlak dua-duanya merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Kira-kira karena duanya kebutuhan pokok, mestikah 50-50? Kebutuhan rohani 50% dan fisik jasmani 50%. Mesti 50-50 biar seimbang? Mesti 50-50? Tidak. Andai 75% kebutuhan fisik jasmani, 25% untuk kepentingan rohani. Cukup Bu? 75-25 cukup? Cukup? Bagus, bukan cukup, abdol. Kalau bisa 75-25 itu sudah abdol Bu. Saya mau diobrah aja nih. 90-10 cukup Bu? Untuk mencari kebutuhan fisik jasmani 90%. Untuk kepentingan rohani 10% aja cukup? Cukup Bu? Cukup, bagus, kalau bisa 10%. Coba hitungkan, dari 24 jam 10%, 2 jam setengah. Tiap hari ngaji 2 jam setengah, jadi ustad kabeh buat tuh. Ya, itu bisa 10%. 5% aja cukup Bu? 5% aja cukup? Mau nawar lagi, 2,5% aja lah. Cukup? Kalau ibu getol ngaji sebulan sekali, hitung Bu. 30 kali 24 jam,
720 jam. Sisa untuk ngaji jam 2/720. 0, berapa Bu? 0,00 ya. Lebih rajin lagi, seminggu sekali. 7 kali 24 jam, 168 jam. Pakai ngaji 2 jam, 2/168. Baru 0,8 Bu ya. Belum 1%. Kalau rajin seminggu sekali. Jadi kalau 2,5%, 3 kali seminggu ya. Kalau 2,5%, 3, wah bagus Bu. Kalau bisa 2,5% juga. Iya, itu sebetulnya. Tapi kebanyakan di kita 99,9 untuk mencari dunia, 0,1 untuk mencari ukhrawi akhirat. Pantes teknologinya canggih, akhlaknya rusak. Ya, nih karena kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi. Itulah ketimpangan di kita, pembangunan di kita. Kemudian setiap orang pasti sudah sadar untuk mencari, menuntut kebutuhan fisik jasmani. Mengapa sadar? Nggak makan, lapar. Nggak minum, haus. Nggak punya pakaian, malu. Nggak punya rumah, terasa sengsara. Tapi kalau untuk kepentingan rohani, apa terasa penderitaannya? Tidak Bu. Nggak ngaji setahun, lalin tuh Bu. Sugan begang, itunya. Tidak terasa penderitaannya, jadi tidak didorong. Beda dengan tadi, aduh nggak makan mah, cari, kerja keras demi memenuhi kebutuhan fisik jasmaninya. Untuk kepentingan rohani begitu. Di antaranya gambaran kesadarannya. Selama saya jadi mubaligh, udah lebih dari 40 tahun barangkali, belum pernah ada pasien yang datang ke rumah saya. Kata pasien, Ustadz tolong kontrol tensi saya. Udah ada yang pernah ngontrol tensi takabur? Tensi hasud? Belum. Suka ngontrol tensi gula darah, timbangan ke dokter? Suka. Ya, ke mubaligh belum pernah ada yang datang. Jangankan harus berobat, merasa sakit saja tidak. Ya, merasa sakit saja tidak. Bagaimana mungkin berobat? Andai ada tetangga yang sakit, silahkan tengok. Pasti senang. Pak katanya sakit, udah berapa hari, apa-apa yang dirasakan. Barangkali ini cocok obatnya. Pasti senang. Ada pasien ditengok seperti itu. Coba pasien ulama tengok, kira-kira senang? Pak, katanya Bapak punya penyakit koret, kikir. Udah berapa hari Pak kikir? Ada seminggu. Mohon maaf saya baru bisa nengok. Ini resepnya Al-Bahilu aduhullah. Yang kikir musuh Allah, wah bisa-bisa marah ya. Ya. Jadi kudu kumaha ngubaran yang tidak sadar sakit. Yaitu Bu. Nah itu susahnya. Jadi sadaran untuk nambah ilmu, sadaran untuk mengontrol dirinya kurang kalau tidak dengan tolab ilmu. Nah itulah pentingnya tolab ilmu. Kemudian jadi tadi kalau 2,5% saja sudah cukup ya Bu. Kalau bisa 2,5% sudah cukup sebetulnya. Kemudian buktinya hasil tolab ilmunya ternyata masih minim. Quran berapa juz? 30 juz. Sudah berapa juz? Baru juz ke-30 surat yang terakhir. Baru Anas. Kira-kira Bu baru Anas atau berapa surat Al-Quran? 114 surat. Sudah hafal? Baru hafal surat Qul Fatihah Falaq Binas. 110 ya Bu. Nah itu indikasinya, oh iya karena kurang perhatian terhadap pengisian rohaninya. Kemudian bahayanya kekeringan fisik jasmani, ngepenuhi kebutuhannya paling mati kelaparan. Kekeringan rohani bisa celaka dan mencelakakan orang lain. Ya, bisa membunuh jutaan orang. Itu kalau kekeringan rohani. Karena betul pentingnya pengisian mengkonsumsi kebutuhan rohani manusia. Kemudian malaikat yang hanya diberi akal saja, mungkin malaikat merusak? Mungkin malaikat merusak?
Nggak mungkin. Nggak ada malaikat perebut muatan, perebut-rebutan air, nggak ada ya. Tidak punya kebutuhan fisik jasmani. Hewan mungkin merusak? Mungkin. Ayam merusak jemuran padi, kambing merusak kebun orang lain, mungkin merusak. Manusia mungkin merusak? Komo maksudnya bukan mungkin, lebih mungkin manusia merusak. Andai binatang mungkin merusak, manusia pun mungkin mana yang paling berbahaya? Manusia ya. Sejahat-jahat tikus tinggal di lumbung padi, paling 1 ton sehari habis. 1 kintal, 1 kilo, paling 1 os. Ya tikus kalau tinggal di lumbung padi paling 1 os sehari. Manusia jahat habis 1000 ton. 1000 ton habis ya oleh seorang. Jutaan kubik, jutaan bisa habis. Itulah kalau manusia jahat. Berbeda dengan hewan. Nah kalau hewan merusak mudah diatasi. Mudah. Ayam merusak, kurungi ayamnya. Kurung ayamnya. Kemudian coba di tumbuhan jemuran padinya. Bisa teratasi. Kambing merusak, pagar kebunnya, ikat kambingnya. Bisa. Manusia merusak, kunci rumahnya. Cukup? Kunci motornya. Nggak bisa ya. Mengapa? Mereka pun bisa membongkar kunci. Karena gimana teknisnya? Itu tuh ruhaninya coba sentuh. Coba ruhaninya sentuh. Bukan dengan mengunci pintu, nggak cukup. Tapi ruhaninya coba penuhi dengan iman. Insya Allah bisa teratasi. Nah itulah gambaran pentingnya mengkonsumsi kebutuhan rohani dan jasmani. Cuma di kita masih jauh tidak seimbang. Nah itulah sebabnya banyak timbul kejahatan, kerusakan. Mengapa? Itu rohaninya kosong. Siapa yang buas, yang kikir, yang malas? Tangan, kaki atau hati? Hati itu yang kejam, itu bukan tangan. Kaki cuma suruhan aja. Yang malas hati itu. Coba hatinya isi dengan agama ya. Penuhi dengan iman, insya Allah bisa teratasi. Nah itu manusia antara malaikat dan insan setan. Malaikat pasti taat. Nggak mungkin ada malaikat maksiat. Setan pasti maksiat. Nggak mungkin ada setan yang taat. Nggak ada ya setan babalik pikir. Muanya bu, mua. Manusia antara taat dan maksiat. Mungkin taat, mungkin maksiat. Bisa dididik untuk taat, bisa. Bisa dididik untuk maksiat, bisa. Suruh membunuh, mau. Berikan 10 juta, bunuh si Anu. Berani. Berarti bisa dididik untuk taat, bisa dididik untuk maksiat. Mengapa? Punya potensi untuk taat, punya potensi untuk maksiat. Itulah manusia. Kalau manusia taat, soleh, bager, pantas? Pantas, karena bukan setan. Kalau manusia jahat, baung buraung, pantas? Pantas, dalain malaikat. Iya. Ku segala pantas manusianya. Taat pantas, maksiat pantas. Kalau sama-sama pantas, mending we pantas dina taatnya, bukan pantas dina maksiat. Itu antara taat dan maksiat. Kira-kira mana yang lebih berat? Melaksanakan taat atau maksiat? Taat lebih berat daripada betul bu? Tidak bu. Tidak. Bahkan kadang-kadang lebih berat maksiat daripada taat. Mari kita buktikan. Mau tahajud cukup bangun jam 3? 3:30? Cukup. Mau mencuri cukup bangun 3:30? Nggak bisa. Harus jam 1 mau mencuri mah. Ya. Nggak cukup mau mencuri bangun jam 4. Wah kesiangan bu ya.
harus jam 1. Tahajud bisa bangun 3:30. Iya. Mau tahajud bisa di rumah sendiri? Mau mencuri bisa di rumah sendiri? Nggak bisa, Bu, harus ke rumah orang lain mencuri mah. Masa mah sendiri? Nggak. Ya. Mau tahajud ke masjid keluar bawa baterai, bawa lentera obor bisa? Bisa. Mau nyongkel jendela, mau obor bisa, Bu? Wah, tuh kaburu ketemu ya. Orang tahajud kepergok orang pada muji, rajin dia ya, getol tahajudnya. Sedang mencuri kepergok, pada merek, pada moro, pada moronya, Bu. Berarti mana yang berat, tahajud atau bangsat mencuri? Lebih ringan tahajud daripada mencuri mah, ya Bu ya. Iya, tapi mengapa dirasakannya berat? Jadi hakikat sebetulnya untuk taat itu mudah. Mengapa mudah taat? Illa wus'aha, hanya dituntut sesuai dengan kemampuannya masing-masing, tidak target. Yang berhak masuk surga, yang kaya saja, yang miskin. Dengan kata lain, surga teh mahal, Bu. Surga mahal. Mahal, Bu, perlu dengan perjuangan, pengorbanan, kerja keras, mahal, Bu, surga teh. Bisakah beli kono miskin, Bu? Murah atau buka beli kono miskin mah? Iya. Camry mahal, kabeli kono miskin. Nah, itu betul mahal. Surga mahal, tapi kabeli murah, Bu ya. Sebetulnya karena ilah sesuai dengan kemampuan. Bila saja sudah dapat angin surga. Satu waktu kata Nabi, sini Bilal, punya amal apa? Tadi sepatumu di surga. Waduh, angin surga bagi Bilal. Kata Bilal, apa ya Rasul amal saya? Saya orang miskin, nggak seperti yang lain, zakat, infak, sedekah, jariah. Saya enggak, cuma saya merutinkan sholat syukril wudu aja. Betul-betul karena Nabi. Itu yang membuat kamu masuk surga. Yang miskin pun bisa masuk surga. Iya. Cuma mohon maaf kalau nenek-nenek tidak bisa masuk surga. Aduh, kasihan ya. Buktinya ada nenek-nenek minta didoakan Nabi, ya Rasul doakan nenek agar masuk surga. Kan Nabi, maaf nih, nggak ada nenek-nenek di surga mah. Ya, nangis nenek-nenek pulang nangis. Kena-kenakan ini. Tapi kata didoakan namanya surga, pulang mana? Panggil, sini. Betul nih, nggak ada ini di surga mah. Sarek ke surga ini mah tuh. Iya. Walau di dunianya nenek-nenek, ke surga mah jadi sweet 17 lagi. Aduh, manini jadi sweet 17 lagi. Gitu ya. Itu maksudnya. Itu antara taat dan maksiat ya, daripada taat. Perintahnya atau nafsnya? Kita ya, perintah nggak ada. Yang ilah usaha. Haji berat, ibadah haji 35 juta, enak plus 70 juta berat? Tidak, nggak berat. Mengapa? Bagi yang manis tatno, yang mampu. Andai uang banyak, fisik sehat, kapal nggak ada, wajib? Enggak wajib. Mengapa? Kapal nggak ada. Kudu ngojai mau tepi harus berenang. Karena ojek mau daekeun. Udah wajib. Kalau nggak adanya bebas. Uang ada, kapal ada, fisik sudah rerempok jompo, wajib? Tidak. Mengapa? Tidak mungkin. Manis ta'ata ilahi sabila. Duit teboga, awak ririwit cicing lah tong lamun ibadah haji. Iya. Duit teboga awak ririwit cicing itu ngalamun ibadah haji kan beda teh dosa. Iya. Berarti illa wus'aha itu sebetulnya dengan kemampuan. Kalau sedangkan kemampuan ya mestinya mudah, apa susahnya kalau sesuai dengan kemampuan. Nah itu targetnya. Kemudian ada perintah-perintah agama yang tidak cocok, tidak pas dengan fitrah manusia. Ada perintah agama yang tidak cocok dengan fitrah manusia, ada? Nggak ada, Bu. Semuanya cocok dengan fitrah manusia. Berbeda dengan agama lain. Agama lain, agama Nasrani ada yang nggak cocok. Boleh nikah,
pasti nggak cocok gitu ya. Diberikan dahi nggak boleh nikah, pasti nggak cocok. Islam tidak melarang hal yang bertentangan dengan fitrah manusia, pasti cocok. Dan apanya? Perintah sholat, saum, zakat, haji, jilbab, jihad, semua juga cocok. Apa yang berarti, Bu? Contoh jilajah. Saya ingat dulu tahun 92 ribut gara-gara jilbab jadi kasus nasional. Sampai diancam dikeluarkan dari kepegawaian, jam keluarkan gara-gara pakai jilbab tahun 92 tuh saya ingat. Saya pikir kok jilbab diprotes ya? Jilbab itu ya ekonomis ya praktis, Bu. Mengapa diprotes? Mengapa? Ekonomis praktis teu boga kongkorong teu era da ditiunga. Iya. Tudung 10.000 bisa, Bu ya? Bisa. Kongkorong 10 gram 5 jutaan. Biar nggak punya kalung juga nggak malu. Mengapa? Kan pakai tudung. Ya. Nggak punya anting suang nggak malu. Pergi aja ke pasar. Mengapa? Biar yang tahu kita punya anting. Yang sudah beruban buni katuruban. Nu gonongeun katutupan. Nu pupunakan moal katingali nya Bu. Suku roromeheun kaos kakian. Aduh, sakitu. Mengapa diprotes ya? Belet-belet teuing jelemanya begitu. Iya, begitu bagus, praktis, mengapa enggak dianggap ngapas? Itu karena bodohnya manusia. Al-Quran mengungkapkan bukan enggak cocok, walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Sayangnya kebanyakan manusia tidak tahu tentang agama, tidak tahu tentang Islam. Itu Bu penyebabnya. Si Kabayan punya burung purkutut, tawar 2 juta. Dia merasa, waduh, burung sebesar gini ya, tawar 2 juta, untung kita ya. Mikir lagi, atahna 2 juta komo asakna. Dipencit Bu, dipasak hayang payu 3 juta, jadi teu payu. Tah bongan belet itu atuh. Ya Bu ya. Orang pergi ke kota, suguhan jeung abon kukulutus. Teu kira-kira nyuguhan jeung bako. Lain bako sia teh abuhan maneh ngerakeun. Nya Bu matak entong we bodoh teh nya, belet teh ngerakeun. Jadi bukan perintah agama yang tidak cocok, tapi manusia sendiri yang tidak ngerti tentang agama. Ada yang berteduh di bawah pohon beringin, lagi berteduh menengadah, kemudian coba berpikir. Kata dia, kok Allah nggak cocok ya, ciptakan pohon beringin nggak pas. Pohonnya besar, rindang, buahnya kecil-kecil. Ngapa nggak cocok? Sementara waluh, tangkanya cuma merambat, buahnya besar-besar. Nggak didesain ya barangkali. Begitu pikirannya. Waktu itu ingin jatuh di kamar, baru bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ceringin kecil. Kalau buah beringin sebesar kelapa, aduh hancur kepala saya. Untung kecil, baru sekarang sadar. Mengapa pohon beringin buahnya kecil? Kan teduh ya. Di bawah yang dagang loek, dagang cendol, yang berteduh. Sewaktu ada buahnya nggak mungkin ayah pohon rinda dan selek mual ayah. Mengapa? Bisi katingang duren pejet atau sirah. Petak coreng cangwe daun duren mah da bisa dipakai ngiung. Ya Bu, itu pun didesain oleh Allah. Ya, rambat buah besar, ya kalau tangkal rambat buah kecil, bak angin tengah lele. Tempat betul juga ya. Jadi kita yang bodoh ya, Allah yang pintar. Nah gitu, jangan coba-coba. Mengapa? Matropi khalqir rahmani min tafam merawut, tidak ada sama sekali. Kenapa Bu? Bapak berjenggot, Ibu mak nggak berjenggot berkumis, sementara bapak berjenggot. Mengapa Bu? Kalau ibu berjenggot, khawatir Bu, di waktu menyusui diduduk. Meureun teh ibunya Bu. Ya, betul juga ya. Itu seperti itu, wallahu a'lam ya. Itu kalau kita berpikir. Suara laki-laki kan keras ya, goronggong kata sana. Seribu halus lembut. Mengapa maren budak, maren kemudian tidur nek ku bapana atuh sare banget budak nek kalah kasare. Iya Bu ya. Oh,
itu saja didesain oleh yakin dengan aturan itu begitu ciptaannya ada. Yang pas di Indonesia apa? Hukum jinayatnya, pidana perdatanya, kisosnya membuat orang Indonesia tanpa daksa, cacat, curi potong. Karena mereka yang tidak tahu tentang hukum Islam seperti apa batas mencuri yang dipotong 1/4 1,5 gram 1 juta bu, curi 1 juta potong, wah betul ya, cuma 1 juta harus potong tangan. Tapi bu, di zaman Nabi selama 10 yang mencuri potong tidak sampai 10 orang. Di kita ada bu sehari 10 orang yang mencuri 10.000, 10 juta sehari. Mungkin hitungannya jam ya di kita bukan hari lagi. Zaman Nabi tidak sampai 10 hari 10 orang yang mencuri yang sampai potong. Mengapa? Takut kan ada efek jerak. Di kita nggak ada efek jerak. Yaitu gambarnya seperti itu. Kemudian siap mencuri potong tangan, mencuri potongan apa begitu? Tidak. Ada proses verbal dulu, BAP dulu bagaimana. Pernah ada pencuri tertangkap basah, bawa ke Amirul Mukminin Umar. Nih pencuri, nih buktinya, silahkan potong tangannya. Nggak langsung, Umar tanya dulu, berapa kamu punya anak? Katakanlah 10. Apa kerja kamu? Ya cuma nyangkul. Suka terima zakat? Enggak. Suka terima infak? Enggak. Pulang kamu. Bebaskan, pulang kamu. Pantas mau mencuri juga. Kebutuhannya banyak mendesak, penghasilannya kecil, yang memberi nggak ada. Pantas, pulang kamu. Pantas. Yang dimarahi ini yang melaporkan. Kata Umar, kamu suka zakat? Tara, sia, nu salah macet Umar deh. Suka infak? Enggak, ya kamu yang salah. Pantas, ini yang dimarahi Umar. Nah kadang seperti itu bu. Jadi jangan dianggap membuat disintegrasi, tidak. Mengapa hukum Allah pun Allah yang menciptakannya dan Allah juga yang menciptakan manusianya pasti pas cocok. Hanya walakinna aksarun nasi laya lamun. Anjaka mayoritas manusia tidak tahu tentang Islam. Nah itu gambarannya. Kemudian tadi manusia antara taat dan maksiat. Bisa manusia taat 100%. Malaikat taat berapa persen? Full 100%. Setan maksiat full 100%. Manusia bisa taat 100%? Enggak mungkin. Bisa maksiat 100%? Bisa bu. Maksiat 100% mah. Ya. Bisa maksiat 100%, cuma 100% tidak mungkin. Jadi kira-kira kalau 70-30 cukup bu? Taat 70%, maksiat 30 cukup? Bisa hoyong nyobian maksiat atau ya mah 3% ya. Maksudnya ya mau 100% mah susah. Yang penting asal lebih berat timbangan kebaikan daripada timbangan kesalahannya. Dan Allah membukakan pintu Ghafurur Rahim. Nah itu bu mudahnya. Kalau mau tahu 100% tidak mungkin. Nah itu gambaran kemampuan taat manusia itu. Kemudian malaikat mesti ditatar? Nggak usah. Mengapa? Ya pasti taat. Setan bisa ditatar? Nggak usah. Mengapa? Kalau ditatar pun pasti aja maksiat. Untuk apa capek-capek natar setan? Sasaran itu apa? Nih manusia yang membuat taat mungkin mas coba pengaruhi dengan pendidikan biar lebih kuat taatnya daripada maksiatnya. Tapi juga sebagai catatan ingat manusia itu punya musuh setan. Ya, manusia ingat punya musuh setan. Allah telah menyiapkan setan musuh kita. Allah mengingatkan innahu lakum adum, awas setan musuh bagi kamu yang tangguh. Perhitungan dulu bu kekuatan setan. Sanggup enggak bertanu dengan setan?
Kalau pertandingan main bola, ini sebelasan, perhitungkan. Persib dengan MU, tuh Bu, 20-0 Persib jeung MU mah tidak seimbang, ya. Harus dengan seimbang lagi. Nah ini Allah menciptakan musuh setan bagi manusia. Perhitungkan kekuatannya. Berapa umur setan? Berapa umur setan? Sejak Adam sampai sekarang belum pernah mati. Karena setan usul jangan dulu dimatikan sampai hari kiamat, dikabulkan. Berarti umur setan sudah puluhan juta tahun. Belum ada setan yang mati. Buktinya tidak ada kuburan setan. Tidak ada kuburan setan. Berarti nggak ada yang mati. Ukur umur, pengalaman, wah pasti banyak pengalaman setan sejak Adam. Adam sendiri pernah tergoda dengan Korun, kenal Fir'aun, CS. Aduh, ya hebatnya itu setan itu. Indranya, setan melihat kita. Setan melihat kita. Setan tidak seimbang. Tidak. Silahkan pertandingan 2 petinju, 1 buta, 1 melihat. Siapa yang babak belur? Pasti petinju yang buta babak belur, Bu. 2 ronde aja babak belur. Ini melihat, ini buta. Pertandingkan, wah pasti babak belur. Pertandingkan 2 kesebelasan main bola. Ini kesebelasan buta semua, ini melihat semua. Sabaraha 0, Bu. Karena bisa-bisa 100-0, Bu ya. Bisa 100-0. Nah Allah mempertarungkan kita dengan setan yang jauh tidak seimbang. Umurnya, pengalamannya, indranya jauh tidak seimbang. Adil Allah tidak? Adil Allah tidak? Kalau ada yang mempertanggung 2 petinju, yang ini buta, ini melihat, adil tidak? Pasti gimana ini? Masa petani yang buta dan yang melihat, gimana ini? Pasti dimarahi, tidak adil. Allah adil tidak? Dan nyebut teu adil mah teu wani atuh. Iya. Nyebut teu adil teu wani, kalau mah nyebut mentang adil wae keun bae teu kaharti oge lah. Adil Bu tidak? Adil. Baik teh kaharti adil we da teu wani nya Bu. Iya. Adil Bu. Bari kaharti deui adil dan bisa dimengerti. Tadi setan melihat kita, kita tidak melihat setan. Biar kita punya pelindung Allah. A'udzu billahi minasyaitonir. Allah melihat setan? Setan melihat Allah? Siksa Bu. Setan melihat Allah? Betul? Ya? Tidak. Dalilnya la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Nggak ada yang mampu melihat Allah. Mata manapun tidak bisa. Justru Allah yang melihat semua mata dan penglihatan. Jadi setan pun tidak bisa melihat Allah. Kita punya pelindung Allah. Yang Allah melihat setan, setan tidak melihat Allah. Seimbang Bu? Adil Allah? Adilnya Bu. Barikah harti. Allah berpihak kepada kita. Contoh Bu. Kalau kita dipegat anjing galak, perhitungan kekuatannya. Ngukur huntu, kuat anjing Bu. Iya. Anjing gegel deui ku urang. Moal teurak Bu atuh. Ya. Yang ngukur gigi ku anjing. Ngukur kulit, kuat anjing. Kulit kita gegel ku anjing, teurak. Kulit anjing gegel ku urang, moal teurak. Ngukur lari, cepet anjing. Ngukur suara, keras anjing. Seimbang Bu? Gimana ya? Ngukur gigi, kulit, suara, ini gimana nih? Nggak seimbang. Laporkan kepada yang punyanya, Pak,
ya anjing ngagogog wae, ya anjing megatan wae, panggil oleh yang punyanya, silahkan lewat. Begitu Bu ya. Begitu teknisnya. Menghadapi setan, oh begitu berat ya kekuatan. Udah laporkan saja kepada Kholiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu Bu ya. Gitu Bu teknisnya. Terus masih ada. Babak kedua. Beres. Babak ketiga. Apa yang mesti dibina pada diri manusia? Manusia itu punya qalbu, aklu, syu'ur, hati, akal, perasaan. Manusia punya qalbu, hati, akal, daya nalar, kecerdasan, syu'ur, perasaan. Inilah yang perlu mendapatkan pembinaan, didikan dan arahan. Qalbunya, aklunya, syu'urnya. Kalau latihan main bola ya kakinya Bu. Latihan basket, kalau catur nggak usah yang tinggi, yang pandai. Nah, mana yang mesti dibina? Itulah qalbu, aklu dan syu'ur yang mesti dibina. Qalbu dengan apa Bu dibina? Qalbu dengan iman, akal dengan Islam, syu'ur dengan ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Iman untuk mengkonsumsi kolbu, akal mengembangkan kecerdasan, akhlak memperhalus perasaan. Target nate berarti punya hati yang kuat, yang rajin, yang soleh. Kemudian memiliki kecerdasan dan berperasaan halus. Dasar itu punya target pendidikan mah 3 itu Bu. Kolbu itu motivator Bu. Motivator, dinamisator. Maksudnya yang berat ringan pekerjaan tergantung hatinya Bu. Berat ringan tergantung hatinya. Hati siap ngadep pekerjaan yang berat. Kolbu motivatornya. Maksudnya pekerjaannya mudah tapi berat kita lakukan. Pekerjaannya sulit tapi mudah, tergantung hatinya. Seorang ustadz disuruh oleh anaknya, santrinya, Ustadz tolong ambilkan pulpen saya jatuh Ustadz. Kira-kira mau Ustadz enggak? Tolong ambilkan pulpen saya Ustadz. Pulpen saya jatuh, tolong ambilkan ya Ustadz. Pasti marah ya. Apa kamu nyuruh Ustadz? Karena Allah nawe Ustadz atuh sakit-sakit wae mah. Wah bisa tambah marah Bu ya. Enteng kerjanya? Ngambil pulpen apa susahnya? Tapi sulit dikerjakan. Hati tak temerean ya. Sementara anak suruh ngepel mau, hai pel dulu, nyapu dulu mau. Mengapa? Disuruh oleh ustadz, oleh pimpinannya. Berarti betul tergantung hati, berat dan ringan pekerjaan. Dalam Islam apa? Syahadat, sholat, saum, zakat, haji semua juga akan mudah kalau hatinya siap untuk menerima, untuk taat. Nggak ada yang susah ya. Umpamanya mau bangun subuh siap. Kalau hatinya sudah kuat imannya, jam 3 pun siap untuk tahajud. Itu kalau hatinya sudah siap menerima. Jadi kolbu itu betul-betul perannya hebat sekali. Zaman Nabi perintah apa yang tidak berhasil? Semuanya berhasil. Al-Quran 30 juz dapat diamalkan semuanya. Yang berat sekalipun bisa diteras. Siapa di dunia yang beras minuman keras? Nggak ada Bu. Mereka karena banyak nggak berhasil. Rusia di mana Eropa nggak ada yang berhasil memberantas minuman keras. Coba bujuk kita dengan akal ya. Atuh jeung minum keras mah mending bajigur. 2000 teh jeung hui terab seger. Mau teu butuh kabitaeun deui nya. Dilarang dengan Al-Qur'an siap sami'na wa ata'na. Pazanibuh jauhilah kata Al-Qur'an.
Di ujung ayatnya fahal antum tahu, menghentikan atau tak. Sebab intahaina ya robbana, mangga Gusti badaliren, mangga badaliren. Yaitu ternyata dicarek ku iman mah nurut bu ngagugu, karena hatinya siap menerima. Itulah kolbunya. Akal, memiliki kecerdasan akal itu. Dan hanya manusia yang diberikan akal. Maksudnya hewan mah enggak diberi bu. Kalau hewan diberi akal, waduh bahaya ya. Manusia pasti kalah dengan hewan. Andai ayam punya akal, pasti orang mau bagian dahar telur nauk. Ya bu, kusabab hayam belet, ya hayam bodoh bertelur ribut lagi, kotak ambil oleh kita, cari makan yang bekas. Bodoh ayam ya, tuh proteinnya bagus tuh. Untung ayam bodoh, akhirnya telur untuk kita. Ya bu ya. Andai kuda punya akal, waduh nggak mungkin mau kudu narik delman, naik roda, muatannya 4 orang, belum lagi barangnya dan kursi. Wah begitu, perjalanan 10 km kalau di Garut. Harus lari terus kuda, nggak bisa santai cambuk. Kuda paling capek, paling berat kerjanya. Datang ke pasar, yang pertama menginjakan kaki di pasar kuda. Hasilnya apa? Huut, jukut, pecut. Huut tededak, jukut rumput, pecut cambuk. Hasilnya cuma huut, jukut, pecut. Ada kuda demo unjuk rasa? Saya yang capek kan, masa cuma dapat rumput, huut. Sementara kusirnya beli gehu, bolu, sangu, jisamsu. Bisa protes kuda, gimana ini? Minta UMR kata kuda. Yang jelas nggak ada kuda demo. Mengapa? Karena bodoh, tidak diberikan akal. Ya bu, kalau kuda diberikan akal pasti kita kalah. Untung Allah hanya bagi manusia saja memberikan akal. Katakanlah harimau, singa, gajah bisa kalah dengan manusia karena dengan akalnya. Berarti bersyukurlah atas anugerah Allah akal yang telah berikan kepada kita. Yaitu bu, anugerah akal. Saya baca satu buku, begitu hebat potensi akal. Manusia sekarang katakanlah doktor, profesor, sarjana hanya atau baru 5% menggunakan potensi akalnya. Rata-rata baru 5%, belum sampai 10%. Diperhitungkan yang khusus mendeteksi kerja otak. Kalau bisa menggunakan kemampuan akal 50%, katanya bisa menguasai 8 kejuruan di perguruan tinggi. Kalau sanggup menggunakan akal sampai 50%. Sekarang baru 5%. Sudah begini hasilnya, alhamdulillah. Itulah anugerah yang maha besar dari Allah bagi manusia. Karenanya kerenaun bu akal teh. Untuk apa akal? Untuk berpikir. Akal untuk berpikir. Mikiran naon bu? Mikiran hutang. Tong mikiran hutang we atuh bu. Mikiran, nah itu memikirkan agama. Coba dipelajari agama. Kembang ke agama, itulah esensi akal itu. Mengapa? Akal hilang, bebas perintah agama. Akal ada perintah agama. Anak kecil, bebas. Yang gila, bebas. Yang tidur, bebas. Karena akalnya sudah tidak berfungsi. Mau nggak sholat, silahkan. Tidur aja. Jangan bangun-bangun sampai hari kiamat. Ya, bebas, nggak usah sholat, bu ya. Begitu. Jadi akal tapi silahkan gunakan untuk kepentingan yang lain, tapi intinya akal itu untuk mengkaji agama dan kemajuan dan perkembangannya. Itu akal. Syuur, perasaan. Manusia kadang yang bicara itu perasaan. Kalau seorang diludahi di muka umum, pasti sakit hati. Cukup 1 minggu? Wah, mungkin tahunan. Saya nggak akan lupa sakit hati dengan diludahi di muka umum. Yang bicara akal, perasaan. Cek akal,
haye susut ku anuk sakitu-kitu wae maneh mah hujan ge tapi ka jebreg teh nyeri hate tah susut anger we nyeri hate bunya yang bicara syuur perasaan bukan akal. Nah itu Bu, kalinya coba agar berperasaan halus. Di kita kan perasaan begitu kasar. Ada orang miskin minta-minta, coba datang kepada yang kaya konglomerat mau minta-minta. Kebetulan sedang memberi makan anjing, roti, susu, daging. Dia coba minta-minta, diberi sangu sabungkus. Sangu wungkul teh jeung deungeuna. Dia berpikir, saya manusia minta coba berikan nasi sebungkus. Anjing mah daging 1 kilo, susu jeung roti. Cek nu miskin, kapi naon manehna ka anjingnya. Kapi adi kitu kapi lancuk. Barangkali begitu ya. Perasaan yang miskin, kapi naonnya ka gogog eta kapi adi gitu kapi oh kapi adi meureun eta begitu ya. Pasti itu perasaannya begitu, karena nggak wajar memperlakukan seperti itu, yaitu karena syuurnya. Nah dalam beberapa ayat hadis syuur pun harus dibina agar berperasaan halus. Manusia sangat kurang perasaan untuk mengabdi kepada Allah saja susah. Manusia Bu, makhluk yang paling dimanja oleh Allah. Paling diogo, dimanja manusia. Makanannya, minumannya, pakaiannya, bahan kendaraan, waduh paling dimanja. Yang lain Bu, binatang cuma sisa-sisa saja dari manusia. Ayam cukup menurut, cuma ikut makan dedaknya. Ya, kambing cuma makan rumputnya. Kucing cuma cucukna, tulangna. Anjing cuma tulangnya, sapi cuma jeraminya. Ya, sebenarnya manusia yang bagusnya silahkan untuk manusia. Tapi walau binatang makan yang sisa-sisa yang kotor yang jelek, masih mau berterima kasih, masih mau berterima kasih, berbalas. Buktinya ayam paraban huut keluar nog, orang tuang nog keluar nog de urang ngante payubunya nog nu urang mah. Iya, sapi cuma dimakan jerami, air mentah nggak direbus juga nggak, keluar air susu 15 liter. Manusia minum air susu, keluar air kencing. Malu dengan sapi ya. Gogog saja yang cuma diberi makanan cucuk jeung urut, tulang jeung pasesan, mau gogog pun berterima kasih. Apa Bu? Piket, ngaronda, ngajaga dunungan semalaman. Ya, di luar tinggal jaga dunungan. Mengganggu, siap menjaga di halaman rumah. Dan tidak rewel Bu, walau hujan, nggak pernah anjing nawar jaket. Beli jaket majikan da tiris atau ngarona belum pernah. Cek kopi atau sekali-kalian mah cengong teh belum pernah ya. Nagog di luar. Ya, padahal cuma diberikan sisa-sisa makanan dan tulang. Itu pun nunggu aja dulu. Nah, ayo we dikecerokan, di kolomohan, di koran cek anjing atos senatu atos. Keur abdi we napal saeutik wae mah. Barangkali begitu ya, cek gogog alungkeun cek gogog mani bersih euy. Eueuh keur urangna cenah ieu mah. Ya Bu, gar taroskeun ka gogog. Walau begitu masih ada rasa terima kasih. Tadi piket ngaronda. Pernah gogog anjing pura-pura tidur? Belum pernah. Yang lewatnya banyak, takut melempari, biar pura-pura tidur aja jangan digonggong. Pernah? Tidak. Jujur, siapapun pasti digonggong. Kita suka atau pernah pura-pura tidur dengar adzan awal? Osok orang punya. Kita suka pura-pura tidur dengan adzan awal? Baru adzan awal tidur lagi. Adzan subuh juga kadang masih pura-pura tidur.
Gogog mabu nggak pernah pura-pura tidur. Isin atau ku gogog. Ya begitu Bu ya. Oleh gambaran maka manusia mesti meningkatkan syukur kepada Allah. Tadi kolbu, aklu, suri ini harus dibina. Kolbu dengan apa? Arkanul iman. Aklu dengan arkanul Islam. Syuur dengan akhlak dan tasawuf. Nah itu untuk mengkonsei kebutuhan. Insyaallah itu akan sempurna kalau dibangun semuanya. Nah itu Bu gambaran pentingnya pendidikan. Kadang di kita juga salah lagi metodenya. Metodenya menerapkan iman kepada kolbu, sistemnya hafalan talaran. Biar nggak ketalar juga. Yang penting dihayati, diresapi, direnung, ditafakur. Orang tua dulu menanamkan tauhid dengan talaran sifat 20 Bu ya. Wujud kidambako muholafah lil hawadis. Apa keneh Bu? Kiamuh binasi wahdaniyat kudrot irodatu apa. Saya pernah bertemu seorang nenek-nenek masih juga saya kenal. Nek, untuk apa beli piano? Udah tua beli piano untuk apa? Ih, ari ustad, itu kenalar sifat 20 tuh. Wujud kidambako muholafah lil hawadis. Aduh. Oh, itulah arti ibadah itu nalar sifat 20. Tiap hari, tiap sore wujud kidambako muholafah lil hawadis. Pas katanya aku ya teh. Salah metode ya. Jadi metode karena bukan nalar agar dihayati dan diresapi. Seperti Allah menggugah apa raaitum mata rusun a antum tasraunahu amnah nusarun. Sukakah kamu memperhatikan apa yang kamu tanam? Kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Gitu aja Allah menggugah. Aya nemilu mantuan bungkusan cau ke Allah sasikat-sikatin di kebun nggak ada. Belum mantuan nyucukan kadu ngarege-rege balingbing ngahamplas terong tapi kalemes. Dah teu aya tuh bunya. Sok sana belum ada teu aya. Kamu yang atau kami? Silahkan jawab. Oleh petani, insyaallah dokter pertanian nggak ada yang sanggup menjawab saya itu, nggak ada. Tangan Allah yang menciptakannya. Gitu ya Bu. Jadi seperti itu Allah menggugah rasa keimanan dan kesadaran. Jadi dengan oh iya hal-hal yang ku akal geus teu tapi sok pikiran. Ternyata akal harus menerima akan kekuasaan Allah. Nah itu Bu. Kemudian itu kolbu. Kemudian akal dengan Islam fikihnya, bagaimana cara wudu, tayamum, sholat. Nah di situ mah akal berperan, harus ditalar doa-doanya, harus ngerti isinya, harus jelas hadisnya sahih atau dhaif. Nah itu akal di situ berperan, ya Bu. Su'ur perasaan yang tadi. Nah itulah pentingnya. Bagaimana itu coba tauhidnya, fikihnya dan sunnahnya terus dikaji, insyaallah akan menjadi manusia yang sempurna, yang soleh. Sekian dulu Bu. Untuk sementara silakan ada dialog.